Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Sohibul Bait Bapak Mas Kuro, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Paguyuban Gotong Royong Al-Mukarram Bapak Siswanto, yang sama-sama kita muliakan Bapak RT 05 Al-Mukarram Bapak Madali Rangga, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ananda Farid Farid Al-Rozik, saya taunya Farid ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh tokoh masyarakat di lingkungan RT 05 RW 05 yang tidak saya sebutkan satu persatu karena kalau nyebut juga saya belum kenal Pak, terus kemalaman lagi ya. Di sini ada Al-Mukarram Bapak Ustadz Tukang Solihin ya. Kemudian ada Bapak Darso ya. Subhanallah, ini adalah orang-orang hebat ya yang ada di lingkungan RT 05 RW 05. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ustadzah Kholilah. Kenapa dibilang ustazah? Kata guru saya, Ustazah Umi Saidah Said, kalau orang udah punya murid boleh dipanggil ustazah. Kalau nggak punya murid dan dipanggil ustazah katanya. Ustaz itu kan guru, ya. Beliau udah punya murid, ya. Dan seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Nurul Hikmah yang awalnya namanya Talim Gang Sutet. Saya bilang, jangan Gang Sutet, Neng. Habis apa Bun? Kemarin beliau datang ke rumah terus nelpon ya Mbak Ning. Bun, kalau namanya Nurul Hikmah boleh nggak? Boleh. Terus artinya apa? Artinya cahaya kebijaksanaan atau cahaya ilmu, ya. Hikmah itu juga diartikan ilmu pengetahuan ya. Dan seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah hari ini kita berkumpul. Saya yang baru tumben, Pak Sis, mohon maaf saya baru tumben nongol ya. Tentu kalau tanpa izin Allah kita tidak akan berkumpul di sini, karena semua yang terjadi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wajar banget ya, pantas sekali ya kalau kita hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah. Atas segala nikmat Allah, diberikan nikmat sehat, nikmat kesehatan dan kesempatan ya. Sehat, kalau nggak sempat nggak datang ya. Alhamdulillah sehat sempat ya. Sholawat serta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda pimpinan dunia dan akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita memperingati Maulid atau hari lahir beliau. Bu ya, sekarang udah bukan Rabiul Awal,
tapi masih muludan baik. Boleh. Boleh. Bahkan ada ulama mengatakan kalau perlu tiap hari maulid. Kalau perlu tiap hari maulid. Kenapa? Mengingat ya contoh suri teladan uswatun hasanah dari Rasulullah, supaya kita nggak lupa. Kadang-kadang kan kita suka lupa ya. Yang begini Rasulullah, jadi contohnya yang poligami, nyontoh Rasulullah, bukan itu ya, bukan itu ya. Boleh poligami, boleh, tapi ada syaratnya ya. Iya, ada syaratnya, sampai dijelaskan kalau nggak adil cukup satu aja gitu ya. Masya Allah. Bu, saya mau nanya, Nabi Muhammad kan diperingati hari ini maulidnya ya, hari lahirnya. Emang lahirnya hari apa? Hari Senin. Hari Senin tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahunnya? Tahun gajah. Tahun berapa Masehinya? 571 kata Bu Anis. Lihat dulu di Google. Iya, ya. 571 Masehi. Kalau nggak salah 20 April ya Pak. 20 April 571 Masehi. Ya. Hari ini kita peringati ya Maulid Nabi. Ada apa dengan Maulid Nabi? Bu, dengan peringatan Maulid Nabi di sini banyak sekali yang kita dapatkan. Di sini ada salam. Datang tadi sudah mengucapkan salam. Ya Bu ya. Begitu datang ketemu teman, ketemu saudara, ketemu pimpinan, ya. Ketemu orang sesama muslim atau muslimah mengucapkan assalamu alaikum. Dengan ucapan salam, assalam apa artinya? Selamat. Selamat atas kamu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat keturunanmu, selamat pekerjaanmu, selamat kamu dunia akhirat. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu mau disuruh selamat diem banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Apa Bu? Rahmat Allah untuk kalian. Bu, kita kalau nggak ada rahmat Allah nggak ada di sini. Ya, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Benar tadi Pak Sis bilang, ya, kasih sayangnya tidak terbilang, ya, rahmatnya tidak bisa terhitung, tidak terhingga. Rahmat Allah turun dengan membaca sholawat. Lantunan sholawat yang dilantunkan oleh grup Hadroh Sababul Huda, Pemuda Nurul Huda, pemuda yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabarakatuh, keberkahan bagi kalian, berkah anak cucu, berkah keluarga, berkah kehidupan kita, berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di acara ini, di acara peringatan Maulid ini ada salaman. Ibu tadi salam, mengucapkan salam. Sekarang ada salaman. Ibu salaman gak tadi? Salaman. Kata Nabi, ya, apabila kedua orang muslim bertemu, lalu dia mengucapkan salam dan dia berjabatan tangan, ya tasofahani, salaman jabatan tangan, ghufirallahu dzunubahu, diampuni dosanya, rontok dosanya gara-gara salaman. Makanya kalau salaman mah biar lamaan dikit, tempelin supaya dosa kita gugur. Jangan salaman begini, gini,
Enggak, ya. Salaman tuh sampai nempel. Nah, ketika badan tangan kita nempel, itu dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak? Enak. Gara-gara ibu memperingati Maulid berkumpul di sini. Coba kalau nggak datang ke sini salaman enggak? Sebanyak ini. Malam-malam begini. Salaman enggak? Enggak. Paling anak kita pulang kerja. Ya. Atau suami kita pulang dari masjid. Itu pun kalau ketemu. Kadang-kadang suami kita assalamualaikum, kitanya lagi di dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya juga kumsalam. Waalaikumsalam. Bersyukur, Bu. Terus ngapain kita memperingati Maulid Nabi? Ngapain, Bu? Kenapa sih Maulid Nabi diperingati? Bukankah beliau juga manusia? Sama seperti kita. Sama enggak Nabi dengan kita? Sama enggak? Sama. Karena Nabi bilang dalam ayat Quran, "Ana basyarum mitlukum." Aku adalah manusia seperti kalian. Tapi ada bedanya. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Ya, Nabi makan, kita makan, kita tidur, Nabi juga tidur, Nabi berumah tangga, kita berumah tangga sama. Tapi Nabi mah yuha, diberi wahyu. Kita diberi wahyu enggak? Mungkin diberi mas wahyu, iya. Ya. Jadi beliau itu adalah uswatun hasan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ya, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikir menyebut Allah banyak-banyak. Bu, ada nggak sih? Bu, Rasulullah adalah teladan kita. Bu, apanya yang diteladani? Apanya, Bu? Akhlaknya, budi pekertinya, karakternya. Kalau anak sekarang bilang karakter, ya, budi pekerti, adab. Ya, kalau orang dulu bilang adab. Ini anak nggak punya adab, misalnya. Naudzubillah min dzalik. Adabnya, akhlaknya. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah memang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum datangnya Rasulullah, bagaimana kondisi Mekah saat itu? Ya, perjudian, prostitusi, ya, orang berpoya-poya, mabok-mabok luar biasa, ya, sampai dibilang jahiliyah, bodoh. Bukan bodoh orangnya, tapi bodoh kelakuannya, tingkah lakunya. Nah, dengan izin Allah diutuslah Nabi Muhammad untuk merubah keadaan di lingkungan itu. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dengan ilmu. Wahyu pertama Allah terima surah apa ya, Bu? Surah
Al-Alaq. Surah Al-Alaq kok. Ayat 1 sampai 5. Di mana? Di Goa Hiro. Tanggal berapa? Halo. Ngajinya udah 2 tahun katanya. Ya. Tanggal berapa? 17 Ramadan, yang sering kita rayakan setiap bulan Ramadan, namanya Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran ya, itu adalah pedoman kita umat Islam yang Nabi terima selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sebanyak 6.666 ayat, sebanyak 30 juz, sebanyak berapa surah? Berapa Bu katanya? 114 surah, 30 juz. Itu cukup menjadi pedoman kita. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 macam, ya, 2 perkara. Apa? Selama kamu pegang itu, kamu nggak akan sesat selama-lamanya. Itu apa? Kitab Allah wa sunnata Rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Hadis. Ya, kita baca tafsir, ya, dikarang oleh para ulama. Jadi nggak bisa kita cuman Quran, hadis, tinggalkan yang lain, nggak bisa. Ya, kita paham Al-Quran, kita paham hadis karena adanya keterangan ya dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Nabi pertama disuruh membaca. Halo, membaca. Kata anak-anak muda, Bun, saya juga baca mulu, Bun. Baca apa, anak-anak? Baca WA, Bunda. Banyakan baca WA apa banyakan baca Quran ini? Oh, dua-duanya. Yang pertama, Nabi disuruh baca. Sama siapa yang nyuruh? Malaikat Jibril datang di Goa Hiro ketika Nabi sedang berkholwat, sedang beribadah, ya, mengasingkan diri karena lingkungan yang mabuk, yang menyembah berhala, ya. Nabi uzlah, berkholwat. Kalau kata orang kita bersemedi, ya, berkholwat. Ya, datang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Nabi disuruh baca. Iqra ya Muhammad. Muhammad baca, gitu. Ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca. Karena Nabi Muhammad memang Allah takdirkan dia nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Supaya apa? Menjaga. Kalau beliau bisa baca, dianggapnya nanti Quran itu hasil bacaan beliau, kan gitu. Ya. Ma'ana biqori. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori. Baca wahai Muhammad, aku nggak bisa baca. Malaikat, baca Muhammad, aku nggak bisa. Muhammad baca. Dalam sejarah dirangkul, dipeluk Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, lalu diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ya ada teladan dari malaikat. Ketika kita mengajarkan seseorang, dia tidak bisa, bukan dibentak, bukan dipelototin, bukan dijewer. Halo, ibu-ibu suka jewer kali, senyum-senyum nih. Oh enggak, dirangkul. Ini ada pelajaran buat kita, ada iktibar.
ya, bahwa ketika kita mengajar, ya, ketika kita mengajarkan anak-anak kita harus dengan kasih sayang. Apalagi ibu-ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ya, masih dalam kandungan anak kita udah sekolah sama kita. Nah, bagaimana sih gurunya nih di sekolahan? Sekolahan di dalam perut, kemudian udah lahir, bagaimana kita? Ya. Nah, lalu Nabi Muhammad meniru, menyampaikan itu dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut kepada para umatnya. Bahwa kita diajarkan membaca. Yang pertama, Rasulullah diajarkan membaca karena dengan membaca orang akan mendapatkan ilmu. Membaca adalah jendela ilmu, ya. Jangan seperti keledai membawa kitab, ya. Kama salil himar yahmilu asfaro, nggak tahu isinya, ya. Jadi kita ajarkan anak-anak kita membaca, ya, tentu dengan cara-cara yang benar. Dengan ilmu pengetahuan, insya Allah, ya, hidup kita akan tenang, ya. Dengan ilmu, Bu, kalau berwudu pakai ilmu nggak? Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, di sini orang kalau berwudu, wudunya dari sikut ke bawah atau dari jari tangan ke sikut, ke siku? Dari tangan ke siku. Kenapa? Nah, diteliti sama ilmu pengetahuan. Ya, ada seorang dokter ketika dia mau mengoperasi satu pasien, dia cuci tangannya menurut ajaran Rasulullah, menurut ajaran Quran. Kenapa? Karena kalau misalnya dari sini nih, dari jari jemari ke sini, ya, itu yang benar. Kalau dari sini nanti itu kuman-kumannya ke sini. Subhanallah, ajaran Islam, ya, Bu. Begitu diteliti ternyata seperti itu. Bu, anak-anak ibu diberikan sejarah Rasul nggak? Kalau dulu namanya tarikh, ya, tarikh, ya, sejarah Rasulullah. Dia belikan, Bu, supaya mereka tahu Rasulullah itu lahirnya tanggal berapa, Nabi kita namanya Nabi apa, Nabi Muhammad ayahnya siapa. Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya? Ibunya Aminah. Kakeknya? Pamannya yang merawat dia? Abu Thalib. Kita mah tahu. Coba anak-anak kita yang itu, yang sekarang tiap hari dia udah 0 tahun aja udah paham TikTok, udah paham HP. Kalau nggak dikasih nangis kejer. Ini tantangan buat kita, supaya kita punya generasi yang Islami. Ya, karena tadi yang bisa merubah itu tadi yang pertama ibunya, karena paling dekat sama anak ibunya. Kemudian ayah nggak kalah pentingnya. Bukan ayah cukup kasih nafkah, kasih uang banyak tanpa peduli, nggak bisa. Kemudian lingkungan ini nggak kalah pentingnya membentuk karakter anak-anak kita. Ini alhamdulillah walaupun Pak RT-nya tadi ngaku belum pernah datang, ya. Tapi subhanallah Ibu Kholilah beserta jamaah, karena katanya kemarin belum punya pimpinan. Ini nanti Pak Is tolong didorong supaya ada pimpinan. Karena di zaman sahabat kalau orang jalan bertiga aja harus ada pimpinan. Apalagi ini udah rame-rame begini nggak ada pimpinannya. Harus ada pimpinan, harus ada. Ya, harus ada. Nanti minta arahan dengan Pak Is, dengan Pak Sis. Ya, Pak kira-kira siapa nih Pak yang pantas kita jadiin pimpinan gitu. Ya, nanti udah ditunjuk si A misalnya, nanti Bu saya nggak ngerti, ada Pak Sis, minta arahan sama beliau.
gitu ya. Ini lingkungan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter anak-anak kita ke depan ya. Sekarang sudah luar biasa, saya yang udah nenek-nenek ya nggak paham main TikTok, cucu kita bisa. Dia bilang, nenek mah begitu aneh. Kita nenek-nenek yang udah tua ini nggak bisa main TikTok, nggak bisa apa segala macam, nyari film apa dia cari gitu ya. Dia bilang aneh. Boleh nggak anak kita kenal HP? Boleh. Kapan? 0 sampai 5 tahun sebetulnya nggak boleh. 0 sampai 8 tahun boleh, hanya 3 jam ya Bu ya. Ini mah anak kita baru nangis dikit kasih HP, mama mau nyuci kasih HP kan, ya kan gitu. Ini tadi lingkungan Masya Allah ya, mudah-mudahan ini beliau-beliau ini ya, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 05 ini ya, biasanya kalau disupport sama bapak-bapak kita resep, senang. Kita bilang gini, Pak saya mau maulid, langsung bapak-bapak bilang kapan, biayanya berapa, gitu ya Pak. Ditanya begitu nggak kemarin? Ditanya nggak sama Pasis? Hah? Ditanya, kalau nggak ditanya tagih, kok bapak nggak nanya berapa biayanya sih Pak, gitu ya. Pak saya mau maulid nih Pak, gitu ya, udah silahkan laksanakan gitu. Terus tagih, kok bapak nggak nanya berapa biayanya, nanya gitu ya. Bapak-bapak makan tukang nyari duit, berarti duitnya banyak ya kan. Ibu-ibu mah tukang ngabisin duit ya. Iya, tapi bukan untuk foya-foya, semua untuk kepentingan keluarga. Insya Allah kita menjadi wanita-wanita yang solihah, yang bisa menjaga diri, baik ketika ada suami maupun tidak ada suami. Amin ya Rabbal Alamin ya. Demikian Ibu, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membutuhkan beliau di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang sampaikan dari saya, yang benar dari Allah, yang salah karena kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata sikap yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf dan mohon ridho. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.